Ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Saya Harun. Kalau di set kecil sudah cukup lama, sejak zaman UK 2002 sampai sekarang saat ini. Dan untuk respon, saya sebenarnya masuk di set kecil cuma itu karena respon konflik Ambon tahun 2002. Banyak pengungsi dari Ambon ke Sulawesi Tenggara, yang Muslim Sulawesi Tenggara yang Kristen ke Manado, dari kami responnya. Kemudian lanjut pindah ke Maluku Utara sama untuk konflik, gitu, konflik Ambon. Dan sempat pindah ke mana? 2004 untuk referendum Timor Leste. Terus konflik kemarin ke Maluku Utara, project development, terus ada respon gunung meletus, gunung Ibu, dan selanjutnya beberapa respon yang dilakukan oleh Sekda di Pidijaya, Gunung Agung, Pandeglang, Lombok. Ya. Terima kasih Pak. Lanjut. Terima kasih. Saya melengkapi Yohanes di Pandeglang dan 2015 saya bergabung dengan Sekda. Selama di Sekda saya kurang kali berbeda. Dan tapi sebelumnya saya di CARE direspon bencana banjir Malaka, kemudian pernah juga di Belu itu juga untuk penanganan polusi itu di tahun 99-2000. Jadi itu sih pengalaman yang berhubungan dengan respon tidak ada lagi. Terima kasih. Selamat pagi, saya Cici, saya di Save the Children sudah dari tahun 2017. Untuk pengalaman respon, saya baru pertama kali respon sekaligus menjadi penyintas di tempat saya sendiri di Lombok Utara karena saya tinggal di sana saat Selamat pagi. Saya Mbak Santi. Saya bergabung dengan Save the Children dari 2018 pas Pak. Oktober 2018. Respon saya pengalaman yang lain, pengelolaan Timor, termasuk konfliknya, terus emergensi yang lain, gempa Jogja, gempa Bengkulu, banjir Ngawi, dan gempa yang lain Merapi, hingga sekarang. Jadi saya respon juga terjun ke masyarakat, juga di development. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Begani, saya tinggal di sini. Saya bergabung di Save the Children dari 2019 menjadi back dari Kapolda Banten. Dan dalam masalah respon bencana saya belum ada pengalaman, tetapi tidak pernah juga turun ke lapangan untuk menyumbangkan makanan tadi saja. Selamat pagi, nama saya Irman dari Save the Children. Pertama kali terlibat Save the Children sejak 2014. Untuk respon seumur hidup saya pernah ikut di gempa di Merapi 2010, di Jakarta waktu resource assessment pengulangan Jakarta di 2016 kalau salah, sama kemarin. Jadi Apa teman? gempa Lombok 2019. Itu aja. Ya, terima kasih Pak. Teman-teman sudah saling mengenalkan diri, sudah punya gambaran dari segi pengalaman dan pengetahuan. Mungkin bagian dari penelitian saya itu fokus ke daerah NTB di Lombok. Mungkin pertanyaan yang pertama itu yang umum, itu wilayah-wilayah atau yang daerah-daerah yang beresiko atau ancaman yang itu apa saja itu? Lebih ke titik-titiknya di mana dan yang teman-teman sudah gali dari lapangan gitu. Kalau kita
sama sudah diberikan TP kita betul Ya. di 2 tempat. Ya. Itu Lombok Utara dan Lombok Barat. Ya. Satu Lombok Barat dan malaria. KIB malaria. Ya. Kalau lokasi yang beresiko sih saya pikir Lombok ini secara keseluruhan beresiko. Beresiko. Semua kabupaten kota di Pulau Lombok Ya. ini beresiko bencana. Ya. Baik itu gunung meletus, sekarang di sini gunungnya cukup aktif. Ya. Dan kalau itu meletus, saya pikir semua daerah akan Mm-hmm. di sekitar gunung itu akan menjadi terdampak. Kemudian juga gempa, di sini juga daerah rate of fire itu Cicino. Dan saya kira sampai sekarang ini masih sering, walaupun skalanya kecil tapi masih sering juga bergetar. Dan itu di bagian utara, timur utara itu lebih rawan. Yang berbeda misalnya banjir juga cukup banjir dan longsor, tanah longsor. Saya kira. Dan itu yang terakhir kan ada di Lombok Barat dan di Lombok Utara banjir. Itu sih kalau yang saat ini sering terjadi. Ada yang mau nambahin tentang apa daerah-daerah yang rawan atau apa gitu resiko yang ada di Lombok? Karena hutan bencana juga Masuk ya. di daerah sendiri itu apa yang kebakaran hutan daerah sebelum masuk sendiri itu limpah ya dia di situ kalau kering dia sempat tahun kemarin sempat saya dengar 2 kali kebakaran hutan di daerah kita. Tidak di situ juga longsor juga tapi kebakaran hutan suka terjadi tapi mungkin nggak bisa sekarang. Ada yang lain yang mau nambahin tentang apa? Resiko yang dilihat atau yang diamati di daerah Lombok ini? Ya. Setelah pasca gempa kemarin Ya. itu kan banyak sekali rumah-rumah yang roboh ya. Itu kan berarti rumah beton akan lebih baik tidak disarankan ya sebaiknya. Namun masyarakat sepertinya tidak punya pelajaran dari situ. Setelah pasca gempa terbangunnya kembali rumah-rumah pemukiman masyarakat dengan mengulang hal yang sama. Mereka tidak mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi kemarin. Jadi akankah lebih baik apabila disarankan apabila ada bangunan lagi lebih baik bangunan yang kurang lebih tahan gempa ya, seperti itu terbuat dari kayu atau apa, diskon atau apa. Namun itu tadi mereka kurang apa ya, mungkin edukasi atau apa. Amat sangat sayang apabila itu terjadi lagi. Ya, so apa yang paling penting tentang apa resiko itu juga memahami selain kita identifikasi ancaman yang ada atau resiko yang ada, itu juga memahami tingkat understanding risknya masyarakat itu. So kalau apa teman-teman lihat di lapangan khususnya masyarakat, mereka tuh paham nggak bahwa wilayah daerahnya mereka itu beresiko atau pasrah gitu hidup di daerah tanpa ada upaya belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Jadi dulu waktu baru gempa kita pernah ada CPRA, tes rapid assessment di Lombok Barat. Justru yang mereka khawatirkan saat kita CPRA bukan gempa susulannya, tapi longsor di dekat daerah mereka. Gitu. Jadi mereka sadar itu penurunan harus gempa. Justru ketika kita tanya yang mereka tahu justru longsornya dekat daerah mereka karena memang daerahnya dekat. Di beberapa wilayah sih, kecuali mungkin untuk gempa yang mungkin beberapa baru sadar kemarin setelah gempa misalnya kita punya risiko. Tapi kalau misalkan yang secara fisik terlihat masyarakat umumnya paham ada sungai yang berbahaya dan sejauh yang saya tahu sih. Ini teman-teman yang berasal dari Lombok. Iya. Iya, sebenarnya sih kalau dari tingkat resiko memang seperti yang disampaikan Pak Harun itu kayak bisa yang benar-benar seperti setiap tahun terulang itu longsor sih. Longsor di sekitar antara Lombok Utara dan Lombok Barat di wilayah Kusuk itu memang selalu terjadi setiap tahun. Nah, itu juga jadi salah satu ininya. Kemudian untuk kesadaran masyarakat setelah terkait dengan gempa, misalkan di Lombok Utara saja di daerah saya, jadi mereka itu awal gempa sadar, wah sekarang gempa saya nggak mau lagi bikin apa. Setelah gempanya selesai, tidak ada lagi edukasi dari apa terkait dengan gempa bagaimana dan kayak apa nanti bisa muncul lagi dengan periode
periodically gitu. Iya. Jadi mereka balik lagi dengan kesadaran saya harus bikin rumah bagus, pokoknya nggak peduli kayak apa gempa lagi atau apa, dia berasa nggak akan ini lagi karena kan kebanyakan juga yang di pedalaman itu kan tingkat edukasinya juga kurang seperti itu. Jadi mereka punya uang tapi mereka tidak tahu kalau itu bisa mengancam mereka sih seperti itu. Karena tidak ada lagi edukasi kalau ini gempa nanti kita kurang sih, ada mungkin di beberapa titik tapi kurang edukasi terkait itu sih ke masyarakat kalau di KL itu yang saya rasakan. Jadi Masnya Mereka cuma masalah longsor itu aja sih yang terjadi di Lombok. Itu bukan cuma sekedar gempa, mungkin gara-gara hujan yang lebat juga termasuk bikin tanah yang di daerah pegunungan misalnya kayak di daerah Kusuk itu jadi rawan di Lombok. Sering terjadi yang di Ramodan. Mau hotel? Ya, Itu gimana situasinya? di sana lebih aman yang di sana saya kira daripada yang di Itu Lombok Tengah ya? ya Lombok. Lombok Tengah. Nah, kalau yang tadi kan lebih banyak membahas di daerah pegunungan ya, ada longsor, ada gempa, ada apa. Kalau di wilayah pesisir seperti apa itu ancaman-ancaman yang teman kunjungi ke lapangan gitu atau dari masyarakat teman dari Lombok itu? Daerah pesisir atau daerah pantai, Air pasangnya tinggi. Iya. air rock, Air rock, ancaman tsunami. Biasanya di akhir tahun sih itu kan di Desember Januari itu memang apa namanya airnya pasangnya lumayan naik ke pemukiman warga karena warga juga jaraknya dengan pantai. Kalau di daerah saya jarak dengan pantai itu sangat dekat, jadi rumahnya hanya berjarak beberapa meter dari pantai. Jadi mereka mungkin karena tahu masa-masanya di Januari Februari mereka pindah rumah sementara dulu rumah keluarga yang agak jauh dari pantai kayak gitu sih mereka mengantisipasi karena itu kan tahunan kayak gitu mereka tahu. Setelah itu kembali lagi. Setelah itu mereka kembali lagi, pokoknya agak sedikit. 2 bulan itu berarti apa? Masa-masa bahaya istilahnya. Iya, tapi kayak mereka nggak berani ninggalin ini pasti ada satu anggota keluarga yang tetap bertahan di situ nunggu rumahnya kayak gitu. Ada kan Ninggalin yang sepenuhnya. kalau kita mau itu kalau misalkan lagi pasang itu kan kena jalan kan? Iya. Iya, di sekitaran beraringan itu sampai ke jalannya. Oh, air rocknya masuk Iya, gitu. air rocknya. Itu yang di daerah utara ya. Iya. Karena jalan yang pinggir pantai itu ya. Iya. Bisa sembarang jalan. Ya. Kalau di wilayah selatan kondisinya seperti apa? Teman-teman pernah Kalau masalah yang di sini yang untuk gelombang besar paling sering terjadi di daerah mana? kalau dia Ya setiap tahunnya pasti gelombang naik dan besar banget sampai melewati pembatas pemecah gelombang itu sampai naik ke atas. Sampai di sana para warga sebelum tahu apa sih sudah tahu waktunya mereka juga pada bingung sih. Oke. Ya, kalau untuk apa daerah Mandalika itu ancamannya apa itu kalau di Itu orang Mandalika. Ya makanya itu tadi udah disebutin apa Mandalika sih kayaknya dia juga udah punya rencanaan juga sih memang dari apa sih namanya yang di sana udah dia banyak melakukan penanaman pohon buat menghalang terhadap terjadi tsunami atau apa udah ada penanganannya secara langsung. Ya, bukan cepatnya pasti udah sekarang ini. Kalau masuk ke sesi yang kedua, so kita sudah membahas ancamannya, resikonya, sudah ketahuan beberapa titik seperti apa. Sekarang apa proses pemantauannya itu seperti apa itu? Ada nggak dapat info-info dari apa lembaga teknis bahwa akan terjadi apa gitu atau apa perkembangan cuaca atau apa gitu? Unsur pemerintah saja. Iya betul. Bisa diceritain nggak dapat info atau peringatan dini pemantauannya seperti apa? Kalau saya sih dari grup saya rasa masuk di klaster apa namanya MTB jadi teman-teman update setiap saat update situasi. Tapi kalau tadi dari pemerintah secara ada dua sisi Inisiasi di satu yang saya tahu cuma ini aja kadang SMS dari BMKG. Tapi kalau saya itu hanya untuk lupa. Sementara kalau di Twitternya kan BMKG cuaca buruk aja dia kasih peringatan kan. Tapi kalau untuk SMS yang direct ke ini, saya pernah dapat beberapa kali hari gempa. Oh hanya bergempa ya? yang kita lakukan kalau apa namanya saat kita proyek apa namanya SPAB itu yang
teman-teman kawan-kawan itu kita lebih pada fokus di sekolah. Tapi itu cuma kegiatan sekolah yang terjadi di UPAR itu cuma di level sekolah. Tapi untuk level dunia besar saya kurang. Kalau untuk pemantauan untuk longsor ada nggak yang pihak atau badan yang memantau longsor atau potensi longsor segala macamnya gitu? Pernah terima nggak informasi? Kalau badan mantau ada, tapi kita belum terima. Kita semua memantau di longsor ya. Kalau yang dimantau ya pasti pemerintah, karena setiap kali saya dapat respon, saya dapat Info. WA dari grup itu sudah di sana sudah ada BPBD, sudah ada teman dari misalnya keuntungan pekerjaan itu sudah ada semua. Tapi untuk menyampaikan ke masyarakat ini yang saya belum. Saya kan cuma beruntung saja masuk di grup. Bagaimana tidak dapat informasi itu terus gimana? So untuk saat ini berarti hanya menerima informasi itu baru secara WhatsApp di grup. Di grup yang ada ya. Yang belum ada. Mungkin kalau ada grup lain dari SMS ya. Tapi saya pernah kegiatan KKTR ya waktu itu. Narasumber salah satu narasumbernya pernah ngasih tahu bahwa BPBD nasional apa ya? Aplikasi. Jadi sesuai dengan lokasi, kalau misalnya kita ada di Mataram, kita cek di situ kelihatan ada potensi bencana apa aja. Saya lupa nama aplikasinya, tapi saya sempat pernah install. Kalau di Mataram, klik itu potensi bencana yang akan bisa muncul kelihatan banjir, tapi tingkatnya rendah. Cuma saya lupa aplikasinya apa. Kalau itu pernah cuman saya nggak tahu semua orang Banyak ada boleh. Kalau pemantauan belum pernah dapat secara pengalaman. Saya tahu sendiri dan saya kali melewati jalan tersebut memang longsor luar biasa ya di PLU. Dari Bayan ke Senaru itu aja sudah tanah tadi itu sudah menutupi jalan raya. Dan anak kecil-kecil itu nyokin yang di jalan raya tadi dengan caranya dengan membawa kantong apa ya, maaf ya, dimanfaatkan untuk mengambil uang. Dan itu anak-anak kecil. Gitu loh. Jadi saya sangat ini sekali sebenarnya ya. Mau ngasih ini enggak edukasi yang bagus, enggak ngasih pun mereka juga sudah bekerja. Membawa sekrop tadi loh. Nah itu di beberapa tempat, Senaru, Kebayan di Senaru, termasuk yang akan menuju perbatasan dari KLU ke Timur. Itu juga sangat rawan sekali. Sangat rawan longsor. Seringkali jalanan itu memang tidak bisa dilalui dengan kecepatan 60 kayak misalnya, itu nggak bisa. Kita harus 20 kali ya, 20-25 gitu karena longsoran dari hujan tadi. Dan itu selalu. Itu apa yang sepanjang jalan itu ada kelihatan nggak kayak apa pelan ini daerah lawan longsor atau tanda ini daerah rawan hati-hati ya apa? Tidak ada tanda. Belum ada ya. Tidak pernah ada tanda. Biasanya ada ya, tapi apa karena jumlah itu enggak tahu. Kalau dulu sih ada di pusuk, tapi titiknya di pusuk aja dipasang karena itu kan dia setiap tahun mungkin makanya sadar untuk dipasang daerah ini lawan longsor kayak gitu itu yang dipasang di sana sih. Itu di pusuk ada ya? Iya. Kalau yang di arah Senaru, nah kalau yang di sana Timur belum ada. Arah jalan bukan ke Senaru belum ada ya. Padahal itu akan longsor. Itu sudah longsor. sudah pernah saya terjadi begini. Jalur evakuasi. Itu ada jalan-jalan tebusan ya dari Bayan ke menuju ke apa namanya itu? ke KMN. Loloan. Nah menuju ke situ ada jalan tebusan. Iya. Itu juga mengerikan sih menurut saya karena itu langsung jurang dan tidak ada pembatas. Dan sekarang sudah tergerus hujan ya. Saya berpikir sendiri apakah ini akan diperbaiki setelah jatuh korban atau bagaimana? Iya, biasanya nunggu jalannya putus. Dan malam hari pun tidak ada penerangan. Iya, betul. Anak-anak dari banyak di desa kan anak-anak banyak yang menggunakan kendaraan. Yang orang tuanya sudah mengizinkan mungkin bagaimana ya. Dan itu sangat mengerikan sebenarnya sih. Ya. Kalau untuk apa namanya dari pemantauan tadi pemanfaatan apps segala macamnya pakai apa Inaris ya? Inaris ya, Inaris. Kalau pernah memanfaatkan aplikasi kayak dari BMKG,
cuaca atau dari apa untuk yang kan ada Gunung Rinjani kan ada magma Indonesia, pernah nggak memanfaatkan apa pemantauan itu? Atau malah di uninstall karena Iya. iya ya. Jadi kayaknya kalau di masyarakat itu adalah kalau bencananya sudah terjadi baru dibilangin informasinya kita ada lewat ini baru kita install. Jadi kayak gitu. Jadi sebelumnya nggak ada yang mungkin sebelum gempa Lombok orang KRU nggak install BMKG kayak gitu. Terus sekarang karena lewat BMKG jadi baru diinstal BMKG-nya karena udah lama juga rada ya nggak pernah dilihat lagi kayak gitu sih trennya kalau di masyarakat kalau ada gempa lagi malah dilihat gitu aja sih. Jadi untuk mereka mencari sendiri di sana gimana sih? Mungkin ada beberapa tapi enggak sih. Berarti untuk BMKG cuma tergantung apa gempanya Iya, gitu ya. tergantung Tapi terjadi. sempat ada yang uninstall nggak? Saya uninstall. Oh tidak uninstall. Alasannya kenapa itu? Alasannya karena tiap hari gempa kan, masih dicek ini gempa yang tadi gempa yang mana ya? Kadang juga kan, ini aplikasi itu kan notifikasi di atas muncul kan, nah itu kadang jadi ketutup gitu, makanya selain juga karena full memorinya, jadi kita pilih bisa lain kan terlalu penting. Itu menyerap memori kan? Itu tidak. Jadi biasa. Pulsa bener pulsa Oh ya. itu harus cerita. Karena di update terus kan, di real time ya kan. Tapi biasanya kan di memori handphone tuh banyak aplikasi, aplikasi yang memperhatikan. Mana ya kalau kayaknya nggak penting gitu, sampai Facebook kan. Nah kalau yang untuk gunung api, magma Indonesia pernah lihat nggak atau pernah otak atik nggak itu? Kalau itu belum, sejujurnya belum. Baru kan dari Majid ini. Iya, juga baru nonton. Ya belum ya. Nah kalau untuk tadi kan sebutin apa kebakaran hutan pernah nggak memantau kayak hotspot itu? Tidak pernah ya. Ya karena kebakaran hutan itu sorry saja. Ya. Kebakaran hutan di sini kan apa bencana yang orang tidak begitu bencana sebenarnya. Ya. Iya. Bagi kacamata orang humanitarian itu bencana. Tapi bagi masyarakat itu biasa saja. Karena itu kan semacam pembersihan lahan untuk memulai masa tanam baru. Ya kan? Jadi dibakar untuk mempercepat proses. Dan mungkin menurut pengalaman masyarakat dengan dibakar tanah lebih subur. Karena sisa pembakaran itu bisa menjadi pupuk. Nah, ini juga harus diedukasikan ke masyarakat. Mungkin ya katakanlah lembaga yang terkait dengan itu menjelaskan cara menyemburkan tanah itu bukan dengan membakar. Ya kan? Karena resiko lebih besar dibanding hasil nanti mau didapatkan. Kalau misalnya bakar lahan aja merambat ke hutan kan, itu kan rentetan dari kebakaran lahan. Lalu selain tentang membakar hutan atau kebakaran hutan yang disengaja mungkin nggak disengaja, kalau tentang kasus ligologi kan ada kaitannya dengan website atau tanah longsor. Teman-teman mengamati nggak tentang ligologi gitu atau dari masyarakat gitu memotong hutan? Kalau yang terakhir sih yang lagi terdengar itu adalah terkait illegal logging yang mengakibatkan banjir yang di obel-obel ya, Sambelia. Nah, yang itu yang tinggi karena di atas katanya hutannya udah nggak ini, makanya airnya jadi nggak ada yang nahan. Jadi setiap hujan dia langsung banjir ke pemukiman warga gitu sih. Illegal logging ya. Nah, selain illegal logging atau membakar hutan menyebabkan banjir atau longsor, yang kedua kalau galian C yang tambang itu Taman C, pasir, itu kan taman C. Ya itu gimana itu? Teman-teman ngamati nggak itu sampai itu menggerus atau merusak hutan itu ada nggak teman-teman amati? Kalau di tempat saya sih ada di beberapa titik, cuma tidak sebesar di tempat lain. Jadi itu terlihat tidak mengganggu. Sebenarnya tebingnya udah terkikis sebagian, cuma dia kalau sudah terlihat seperti itu mereka pindah lokasi. Jadi nggak sebesar di tempat-tempat lain yang kelihatan langsung merusak lingkungan. Kalau di tempat lain di mana aja? Tidak ada. Nggak, maksudnya misalnya kayak di TV kita lihat kayak gitu. Kalau yang besar sih belum
Oke, nah, Tapi utama C, saya kira yang juga menarik Pak. ya, Tapi ini aja. nggak apa-apa. Saya lagi operasi. Bisa dihubungi dari Kupang operasi. Nah, taman C ini menarik karena kan sekarang ini belum besar-besaran ini. Apa namanya? Katakanlah Lombok ya, karena gempa ini kita kan saat ini lagi pembangunan. Nah, saya tidak tahu di mana mereka mengambil pasir, kerikil gitu kan, apa mengerus sungai, apakah mengerus tebing. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Pengalaman kita lalu saat respon apa namanya Sunda Strike itu kan ada kebijakan pemerintah yang semua material tambang C, jenis tambang C itu ada satu kontrak vendor yang meminta dan dia menggerus itu. Nah sekarang terbukti kejadian banjir bandang di Lebak. Setelah dilihat kan ternyata dari yang C yang kalau tanda kutip tidak bertanggung jawab itu semua kepentingan proyek. Nah mungkin di sini juga kita akan menuju ke situ nanti. Ya. Ini karena lagi proyek besar-besaran kita, bukan proyek, lagi pembangunan besar-besaran. Sebuah masyarakat membangun. Setelah kehancuran kemarin kita akan membangun. Ya. Nah mungkin ini juga menjadi menarik tambang C nanti. Ancamannya. Ya. Lebih banyak pengambilan sampah ini di sini di sekitaran sungai-sungai aja. Lebih banyak. Tapi kan sekarang frekuensinya menjadi besar. Iya. Dibanding dulu kan orang bangun satu dua rumah itu biasa. Sekarang ini kan Semua semua orang lagi bangun rumah. Mungkin ini menarik ini untuk kita. Saya tidak tahu, mungkin Bang Haji bisa diskusi dengan siapa lagi. Kayaknya menarik ancaman ke depan. Ya. Bagus kalau dimitigasi lebih awal. Nanti kita seperti debat. Ya. Dan sayang kan soal ini. Ya. Hancur. Oke. Nah, terima kasih teman-teman sudah menceritakan tentang upaya pemantauan atau melalui ada WhatsApp group. Kalau dari media sosial itu ada nggak informasi yang muncul tentang kebencanaan atau antisipasi? Itu dapat infonya kayak gimana gitu? Kalau di sosial, Saya Twitter, kalau BMKG di Twitter. Jadi kalau misalkan kadang-kadang di aplikasinya nggak install, ada gempa nih, kayak paham ada gempa saya ceknya lewat Twitter, di bawah BMKG, punya mana nggak harus di scroll. Ya. Itu sih, itu yang paling sering saya akses. Ya. Kalau yang lainnya? Kalau dari saya biasanya WA. WA kan walaupun kita menerima tapi kita udah percaya, saya minta fotonya. Oh, oke. Iya, karena kalau ada nggak binatang nggak? Ya. Itu salah satu resiko yang harus kita terima kalau dari media sosial. Ya. Harus Kita pasti. selalu mengonfirmasi lagi, karena kan itu rute-rute yang kami juga punya kawan, punya apa seringkali kita lewati, jadi kami ingin tahu kebenarannya. sama itu sih kalau media sosial kan Instagram, karena kan sekarang lagi tren-trennya kayak Inside Lombok, Makassar Info kayak gitu. Jadi di sana cepat banget kalau misalkan ada edaran-edaran dari gubernur tentang peringatan cuaca, biasanya foto-fotonya disebar di situ sih. Oke. Kalau Instagram ya? Iya, Instagram. Ya. Gimana, ada tambahan dari Pak John? saya tidak ada. Sebetulnya saya pernah masuk di itu UNDSS itu. Ya. Ya, karena mereka juga sering Security. update kalau ada gempa atau ada kebakaran atau ada kecelakaan, Ya. lalu ada kerusuhan, itu sering juga update di situ. Ya. Nah itu yang saya dapat paling dari WhatsApp lain, tapi itu hanya dari teman kalau misalnya ada hal gitu ya, berencana ya. Jadi kalau pengalaman saya selama ini tidak pernah install apa-apa, karena itu aman-aman saja ya. Tapi setelah dari sini mendengar diskusi ini mungkin ada beberapa yang saya harus install gitu di handphone ini biar bisa tahu ya terjadi apa-apa sekarang ini. Nah, Dan mungkin sekarang itu kekeringan loh, gagal panen misalnya. Nah, mereka kemarin bilang hujan saat mereka tidak keluar. Nah, tapi hujannya sekali terus berhenti. Berarti 1 minggu. kegagalan. Gagal panen sudah tanam. Oh, sudah tanam. Nah, yang menarik di sini kalau pemanfaatan sosial media kan ada akses, ada hoax segala macamnya.
waktu berapa tahun yang lalu itu hoax-hoax yang muncul akibat gempa itu seperti apa saja itu yang meresahkan gitu, dan upaya counternya tadi kan sudah sebutin bahwa minta verifikasi, minta foto. Kalau waktu kejadian itu seperti apa itu hoaxnya gitu? Kemarin kayak kebakaran hutan yang di Kayangan, yang di Gunung Rinjani, waktu itu kebakaran hutan. Nah, karena mungkin di fotonya malam kayak kelihatan kayak larva gitu itu diwakil kayak dibilang Gunung Rinjani meletus. Nah, semua sebagian banyak yang percaya, sebagian banyak yang Itu sampai pada mengungsi atau cuma sampai mengungsi? sampai bikin panik semua. Dikirain beneran, ternyata setelah diselidiki ternyata cuma sebatas kebakaran hutan. Kalau tentang gempa sih itu masih ingat banget karena itu ini banget. Jadi gempa itu hoaxnya adalah jam segini, tanggal segini gempa besar. Jadi sebenarnya mereka sudah di posisi aman. Misalkan di pengungsiannya sudah jauh dari laut karena dikabarin gempa itu sama tsunami. Jadi mereka tengah malam berbondong-bondong pindah lagi naik ke atas bukit. Itu hampir setiap hari, setiap malam pasca gempa yang 7,0 seperti itu. Kemudian dekat-dekat perayaan besar selalu ada isu gempa lagi di malam tahun baru, misalkan malam tahun baru pas jam 12 gempa besar. Jadi mereka semua yang ada di pinggir pantai itu naik ke bukit. Padahal kita kan sekarang ini udah, kalau misalkan warga-warga terdekat kan kita juga udah bilang kalau nggak ada yang bisa prediksi gempa, nggak ada yang bisa. Mereka selalu menjawab nggak apa-apa, kita antisipasi aja, kita naik sudah semua. Jadi kalau misalkan nanti malam tahun baru atau misalkan malam apalah lebaran atau apa, pasti ada isu-isu gitu mendekati hari-hari besar. Iya, jadi mereka tetap naik ke bukit, kembali lagi mengungsi dari rumah-rumah. Padahal itu sebenarnya nggak terjadi, beberapa kali itu nggak terjadi, tapi tetap mereka melakukan hal itu, balik lagi kayak gitu. Jadi kayak olahraga gitu ya. Jadi cara konternya merasionalisasi. Iya, gitu. Pokoknya mereka jadinya ya nggak apa-apa sih, kita antisipasi aja, nanti kalau beneran terjadi gimana, ayo kayak gitu-gitu lagi. Mereka pergi aja sudah. Iya ya, ya kalau dari segi masyarakatnya yang penting selamat, nggak peduli itu hoax atau enggak, yang penting selamat ya. Berarti hoax itu cuman berarti nggak begitu meresahkan kan, atau sangat meresahkan? Meresahkan sih. Karena sampai harus berpindah bawa barang-barang lagi, nanti turun lagi dari bukit, itu kan persiapan juga. Nah, kalau titik kumpul kan ini bahkan pasti sudah di tempat yang aman. Habis itu kan mereka tuh merasa bahwa daerah titik amannya itu nggak aman, maka mereka tuh pindah ke ada titik kumpul yang disiapkan, atau tuh murni langsung ke gunung-gunung gitu. Kalau pengalaman saya, jadi tidak ada sosialisasi harus kumpul di mana. Jadi mereka menentukan sendiri di mana tempat amannya, naik ke bukit, naik kemana seperti itu. Gak ada sih, selama ini saya tinggal di daerah saya tidak ada instruksi kalau nanti ada gempa kumpul ya di sini, misalnya nggak ada. Kenapa tahu di situ aman atau enggak? Karena dataran tinggi. Dataran tinggi aja ininya. Iya, nah kedua peta. Pernah nggak ada peta kayak tsunami atau peta daerah rendaman air tsunami atau banjir yang menyebabkan kalau sudah melewati jalur ini berarti Anda sudah aman, nggak usah lari lebih atas lagi. Agak ada. Sejauh saya di Indonesia paling banter itu aja jalur evakuasi di pinggir jalan. Saya juga lihat ada peta itu, tapi peta pembangunan proyek aja. Ini besar satu itu. Saya mau bangun apa dia? Itu petanya jelas sekali ini dia ke jalur ini sini. Tapi kalau untuk bencana tidak pernah. Sebelumnya ya daerah rendaman air tsunami-nya sampai titik mana ya? Peta evakuasi. Pernah nggak ada peta evakuasi di daerah Lombok Utara atau di daerah mungkin Lombok Selatan juga itu ada peta? Rasanya enggak? Hanya ada plan evakuasi dari pokoknya dari lari kemana. Berarti untuk plan-plannya sudah ada ya, so evidence atau bukti plannya sudah ada. Mungkin petanya belum ya. So intinya itu orang cuma tahunya yang penting lari, mau berhenti di mana. Dari plan itu ada titik kumpulnya nggak? Biasanya kan ada plan kita harus lari kemana, habis itu ada
titik kumpul hijau, ada pelang. So, kalau sudah ketemu itu harus berhenti. Ada di bawah ada. Iya, biasanya ada di ini, di Di lapangan di lapangan itu ya? lapangan Oh, luas. itu. Cuma mereka nggak percaya itu karena lapangannya masih datar. Mereka tetap aja naik sampai ke dataran tinggi. Tempat pengungsian misalnya. Nah, Tempat ya tempat pengungsian bahasa. tempat pengungsian atau tempat titik kumpul? Tempat pengungsian yang waktu itu. Pengungsian. Oh, Hijau. tempat pengungsian. Warna oranye. Saya lupa. Hijau. Tempat pengungsian biasanya. Yang evakuasi warna oranye. Iya. Yang terus tuh, habis itu mereka dari oranye ke hijau, mereka tuh bilang itu nggak aman, dari hijau langsung ke gunung. Lagi, pokoknya dataran tinggi ini kan mereka yang kalau tempat itu. Iya. Ternyata itu data Mungkin ada juga jadi waktu ada gempa dan Iya. tsunami Iya. sebagian ada juga tetap yang di situ ada yang percaya tapi banyak juga katanya yang nggak percaya tetap pergi. Yang percaya tetap berhenti. Jadi nggak semua Alasan nggak percayanya apa itu? Aku masih dari masyarakat belum yang paham ya, mungkin belum paham saja ya. Karena kepikir kalau kita sebetulnya kalau kita terbuka nyaman karena sebetulnya tidak ada pohon yang terjadi goyangan, tumbang. Sebetulnya kalau kita terbuka lebih aman. Iya. Kalau daripada lari ke gunung bukit, siapa tahu di sana kita lagi. Ya, longsor. Lagi. Nah itu sebetulnya mungkin ya belum diberitahu saya sebetulnya kenapa tidak terbuka. Iya. Terbukaan ya. Karena sebelum bencana itu kan belum ada pernah diedukasi terkait apapun. Iya. Jadi pas tiba-tiba ada bencana, jadi mereka hanya percaya insting. Iya. Oh mau tsunami air harus ke tempat tinggi seperti itu sih kepercayaannya. Meskipun sebenarnya mereka udah naik, terus tempatnya datar, mereka merasa itu ini masih setara sama pantai. Saya pergi lagi naik ke bukit. selama itu nggak Iya. Iya, dia. Itu pengalaman banget. Pengalaman gempa kemarin itu saya kan jadi pengungsi juga Iya. gabung di sini. Oh, iya. Agustus ya, Agustus Dari Lombok 5. Agustus 5 saya jadi pengungsi sampai Agustus kisaran Agustus tanggal saya sempat pengungsi di Surabaya malah itu ya. Wow. Balik lagi, dianggap lagi gempa 7 jam 11 malam. Gempa 7 skala jam 11 malam. Iya. Dia gempanya sudah habis dan itu masih ada. Nah, saya tetap bertahan di sini. Oke. Kebetulan sebelah rumah itu ada pematang baru panen. Iya. Jadi kami gunakan untuk tenda Iya. dengan beberapa warga di situ. Iya. Warga yang bertahan. Dan mereka menyampaikan ini masih tanggal 20 mbak, tanggal 26 nanti bakal ada gempa besar. Iya. 2000 tahun, dari mana? Iya. Ini seperti yang di Aceh tuh. Iya. 26, jadi saya tanggal 26 saya harus mengungsi. Lagi. Aku nggak dulu saya meninggalkan Mbak Nurul. Jadi saya ditinggalkan di situ pematang hanya saya sendiri sama anak. Iya. Tidur di pematang, kan saya nggak berani tidur di rumah. Iya. Masih terjadi seringkali Goyang. Benar-benar itu warga di situ sudah mengungsi semua Pak. Karena mereka bilang tanggal 26 bakal ada tsunami besar seperti Aceh. Iya. Saya sudah menyampaikan ke mereka bahwa tidak ada informasi seperti itu. Iya. Gempa tidak bisa diprediksi. Itu nggak benar. Kalau berdua nyari saya nanti di wali kota, ya saya tidur di wali kota. Jadi mereka tidur semua di wali kota. Saya tanya ibu, di situ kan juga dari wali kota ke rumah dekat. Iya. Enggak, lagi pula di wali kota dapat makan, jangan makan. Astaga, jadi mereka benar-benar apa percaya Dan 26 itu ya. informasi-informasi yang belum pasti gitu. Entah pulau-pulau kayak gitu dulu terbukti Dari semua itu dari bisa juga karena cerita Nah, gitu. pengalaman. Ya. Ya sih, memang kenapa mereka memilih tempat yang lebih tinggi. Memang ini karena cerita-cerita dulu itu memang selalu gempa itu berurusan dengan air dan mereka percaya atau bencana itu berurusan dengan air. Jadi harus cari dataran tinggi. Dan kadang-kadang cerita-cerita kita juga walaupun itu ceritanya apa ya orang tua yang visi saja, tapi itulah jadi orang tua merasa terbiasa dan turun temurun setiap tahun ini setiap berapa tahun lalu begini. Padahal itu tidak terjadi. Tapi kan bisa jadi karena baca buku cerita yang kejadian gempa dan segala macam. Nah itu kan akhirnya terbiasa memang lari harus cari tempat yang tinggi. Lalu juga mungkin karena pengalaman Indonesia ini gempa besar di mana ya? Tsunami. Tsunami besar di Aceh paling besar. Nah itu seperti mereka pikir kejadian di Aceh akan sama seperti yang di sini. Kan itu loh makanya mungkin orang lihat oh ini di Aceh yang di Aceh lagi nih. Khawatirnya seperti itu kan. Nah ini sebetulnya cerita yang mungkin karena
jarang baca juga atau akses bahwa hal seperti ini sebenarnya tidak akan sama. Atau memang kita juga harus terus memberi informasi ke masyarakat tentang informasi-informasi yang sebelumnya tidak bisa dipercaya kalau belum ada informasi dari BMKG misalnya atau BPBD misalnya. Berikutnya, setelah kita mengetahui mana daerah yang beresiko, yang berancaman, habis itu setelah kita mengetahui proses pemantauan baik WA, apps, social media, cita-cita dari orang tua segala macamnya, dan pengamatan secara langsung ke titik-titik rawan bencana. Proses teman-teman pernah nggak terima informasi lalu langsung diseminasi atau share di grup atau langsung datang ke itu atau untuk kasih peringatan ke orang lain, atau itu terima lalu ini buat konsumsi pribadi aja gitu? Gimana itu kalau teman-teman itu langsung share informasi atau langsung pakai untuk diri sendiri? Biasanya apabila itu bisa dipertanggungjawabkan informasi tadi, misalkan selebaran dari pemerintah dari stempel, langsung saya sebarkan sih. Apabila tidak ada legalisasi itu, saya clear. Tapi saya pernah kenal, saya share itu. Waktu itu pas masih dalam suasana gempa. Yang gempa itu lombok, terus tiba-tiba ada gempa Palu, tsunami Palu. Di situ ada lagi gunung meletus. Dibilangnya saya lupa daerah mana, tapi yang dikirimin gambar-gambar sampai ada lahan-lahannya gitu, dan mukanya untuk orang kayak kita kan, gitu. Bisa langsung. Ternyata itu adanya di Argentina, Paraguay, gitu. Kurang aja. Biasanya memang nggak pernah saya kan. Pas kemarin ada gambar itu, mungkin karena situasi bencana gitu kan. Ada videonya kan no hoax kan. Kita lihat mukanya ini kelompok orang kita. Tapi bahasanya apa bahasanya? Nggak ada bahasanya, cuma gambar aja gitu doang kan. Terus sama suara keluar gitu aja. Jadi saya bilang ya. Ternyata waktu itu ada di grup ini. Di grup klaster anak tuh. Iya itu di situ. Soalnya kita share lagi kan. Ternyata setelah itu Pak Pitoyo yang kasih tahu kan soal itu. Gimana Pak itu? Itu di Paraguay apa di Argentina apa gitu. Setelah diingatin baru sadar. Ya juga ya. Ini kayaknya nggak ada di kita meletus sampai lahan yang turun ke bawah mereka ini. Ya juga. Baru sadar. Nah itu diapain Pak? Di delete atau dibilang maaf ini hoax atau biarin Pak Pitoyo? Enggak, karena Pak yang di grup itu karena Pak Pitoyo yang langsung kasih clear. Tapi kalau yang di grup perlindungan anak ya kesebar terus. Kayaknya. Kalau teman-teman ada pengalaman lagi nggak nge-share info peringatan dini, mungkin selain surat, mungkin dari apps atau dari dari WhatsApp group, atau mungkin dari WhatsApp langsung pakai telepon, atau kalau teman-teman hobi pakai radio atau apa gitu? Kalau di grup, saya sebenarnya pernah share juga kalau di grup yang seperti yang saya cerita tadi. Nah itu karena resmi, jadi saya langsung share, tapi lebih banyak share ke keluarga saja. Ke keluarga saja, tapi di Facebook saya jarang share gitu, karena kalau ke keluarga untuk menginformasikan diri bahwa ini dari lembaga yang ini saya langsung. Tapi lebih banyak di keluarga saja. Keluarga saja. Dan teman juga jarang sih. Saya jarang juga menyampaikan itu. Tapi lebih banyak ke grup saja, ke keluarga saja. Keluarga yang paling penting. Kalau saya kita tapi nanti kalau saya ke teman yang lain kalau saya hoax itu kecenderungannya cuma satu grup sih. Yang kira-kira kalau misalkan ini hoax, saya bisa pertanggungjawabkan yang minta maaf langsung. Tapi nggak langsung broadcast ke semua kotak drone gitu. Dari teman-teman dari Lombok. Kalau saya sih karena di lingkungan itu kan maksudnya lebih ke verbal sih penyampaiannya, karena tetangga kita kan nggak familiar sama WA dan segala macam. Saya sih share ke keluarga dekat, karena kalau misalkan di desa-desa itu kan masih suka ngumpul-ngumpul dulu, jadi dari sana sih secara verbal sih dibilang kalau misalkan
kayak peringatan ini cuaca ekstrim sampai tanggal segini saya bilang. Jadi kalau misalkan jangan terlalu beraktivitas jauh-jauh atau jangan melewati ini karena rawan pohon tumbang segala macam, soalnya pemerintah udah share sampai tanggal segini cuacanya ekstrim seperti itu sih. Tapi kalau ke grup sih memang jarang, hampir tidak pernah mungkin karena di grup kan mereka ada sebelum kita yang sebarin juga sudah ada bertebaran informasi mungkin karena mereka juga update ini sih. Tapi kalau di tetangga-tetangga dekat rumah kan mereka tidak familiar dengan itu, jadi disampaikan verbal aja. Lebih ke verbal ya. Kalau kayak apa namanya kearifan lokal itu pakai nggak kayak kentongan atau apa itu kan biasanya orang itu suka ada kentongan ada apa gitu. Kalau di masyarakat desa gimana ya? Pakai yang listrik dengan. Iya, beberapa sih memang pakai tiang listrik kalau misalkan ini. Jadi karena di kampung-kampung itu adanya tiang listrik paling kalau misalkan ada di ini tiang listrik. Sama kemarin saya tahunya itu ada di Karangbajo. Di Karangbajo itu kan dia rumah-rumahnya di bawah tebing. Jadi kalau hujan besar katanya dia di sana ada sirine. Cuma masalahnya sirinenya hanya terdengar di depan karena hujannya kan deras baru sirinenya bunyi. Jadi warganya juga mengeluh kalau misalkan ada sirine yang bunyi minta tolong dong, ada yang lari ke belakang kasih tahu kami karena kan mereka yang paling dari belakang yang lebih dekat kayak gitu. Karangbajo di Dayan. Ya, yang tempatnya di bawah tebing, rumah-rumah yang pas banget di bawah tebing itu. Lalu towernya itu dipasang di rumahnya siapa? Kadesnya, kadusnya, atau siapa yang calling? Saya memang kalau pikir lebih efektif, lebih efektif itu lebih pakai yang gantungan itu. Dan di semua berubah sebaiknya digantung barang itu. Semua berubah. Sebaiknya itu. Nah kemarin saya lihat di tempat yang kita makan itu ada kentongannya. sasak Kayangan. Nah itu hampir di semua berubah itu digantung itu gantungan kecil gitu. Jadi sebetulnya menurutku mungkin itu menjadi tanda yang bisa di atau lonceng. Kentongan yang dari bambu itu sih. Bambu itu. Ya kecil yang bambu yang untuk dikubur. Sebetulnya menurut saya ini hanya karena dia digantung sekecil ini, tapi ada juga yang sebelahnya ada seperti ada kayu potong untuk dikubur sih di semua berubah. Nah sebetulnya itu lebih efektif kalau menurut saya kalau dikubur. Jadi siapapun yang akan lewat di situ, dia kalau terjadi dia bisa membantu. Karena ada barang ini menurut saya ingatkan orang. Ada pengalaman lagi nggak atau mas yang kearifan lokal gitu? Kalau di sini sih cuma dari pengeras suara aja. Suara masjid. Kalau ada bencana terjadi, nanti salah satu dari warga kita atau mungkin pengurus di masjid langsung memberitahukan informasinya lewat speaker masjid. Speaker ya. Suara ya. Itu nggak mengenal waktu mau tengah pagi mau sebelum subuh mau orang lagi tidur tuh tetap dibunyikan. Dan ada masalah yang sama nggak kalau hujan deras itu dibunyikan kedengeran nggak suara dari sirenenya atau suara hujan derasnya itu terlalu kuat gitu? Ada masalah gitu ya? Di sini belum ada ya. Sebenarnya kalau hujan deras itu kalau dibunyi itu waktu kalau hujan deras biasanya bawaannya adalah listrik padam. Nah listrik padam sirene tidak bunyi. Pada akhirnya ada orang yang apa? Kayak pengalaman benar-benar pengalaman yang pas gempa yang 7 itu kan listrik langsung padam. Jadi kita benar-benar nggak melihat apapun. Kita orang juga siarin ke masjid juga nggak ada apa-apa. Jadi itu dan handphone kan emang itu pernyataannya dari BMKG kan ada yang tsunami. Tapi kan yang megang handphone kita malah sempat menyelamatin handphone gitu. Kita cuma lari aja. Nah pas di situ ada 1-2 orang, mereka megang handphone, mereka bisa ngeliat kalau di situ potensinya tsunami. Cuma karena mereka juga yang ini mungkin kurang paham bagaimana harus mengajak warga kemana, jadi mereka membuat panik. Ayo kita naik aja, ayo. Jadi itu yang saya rasain. Jadi semua warga akhirnya panik karena sumber informasinya juga bikin panik. Akhirnya karena nggak ada lagi cara lain untuk menyampaikan itu ke masyarakat. Nggak ada sirine, nggak ada penanda. Teriak, lari gitu aja. Teriak, lari, semua warga yang diketemuin diajakin semua. Jadi banyak yang luka-luka juga waktu itu karena jatuh-jatuh. Ada yang kecelakaan itu ada kayak data dari dinas BPBD atau dinas kesehatan, ada nggak data jumlah orang yang kayak korban hanya melari
korban larinya, korban karena evakuasi itu ada nggak data-datanya gitu? Nggak ada ya? Kalau Saya data sendiri resmi sih nggak ada, tapi kalau ngomong warga ada. Iya. Saya pernah Ada ya? dengar satu di Cuma Karangbajo. meninggal karena kesalahan evakuasi, bukan karena Iya, karena lari dan Iya. tiba tembok. oh, Tapi nggak, kalau data resmi saya nggak tahu. Tapi kalau kata warga, Iya. Kalau saya, anak saya sendiri sih korban, karena waktu gempa yang jam 11 malam itu kan diduluin dengan lampu mati. Iya, iya. Lampu mati, gempa. Nah, itu yang kita nggak ada pengalaman lampu mati dulu, gitu. Iya, Biasanya iya. gempa dulu baru Iya. mati. Ini Iya. mati lampu dulu, jadi kita kenal dalam datanya gempa besar. Jadi Oh. anak itu langsung tarik aja, tarik lari, kakinya kena kayu di depan itu. Jadi sempat sobek. berdarah. Iya, 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 iya. Dan menangis, sudah panik, menangis. Iya, iya, benar. Oh. Sakit gitu maksudnya. So, berarti apa kemungkinan muncul apa juga ada beredar di masyarakat apa menyatakan bahwa peringatan dini untuk gempa itu kalau mati lampu kemungkinan besar ada itu. Nah, seperti Itu itu juga. itu jadi Itu berapa bulan itu ada konsep seperti itu Iya, berapa bulan? ada. Atau sampai sekarang pun itu? Sampai sekarang juga Masih berasa ya, masih kalau itu? malam nggak lucunya ya, saya itu sih masih berasa kalau malam mati lampu tengah malam Udah tahu dulu ya. Sudah ada rasa aduh ini pasti gempa. Ya, ini bilang begitu lampu padam saya langsung di luar. Karena saya ya tadi itu kan karena terbawa iya tersedih kalau masih lampu itu selalu pasti ada bahaya gitu. Saat mau bahayanya apa itu paling langsung keluar. Untung saja di bawah saya bukan sama di posisi Paharun ya. Kalau posisi Paharun bilang dulu mau keluar kemana tetap juga bahaya. Kalau di bawah saya kan di depan kan langsung terbuka kan jadi saya langsung keluar. Jadi karena mati lampu ya saya harus keluar. Kalau ya sampai 1 menit kemudian gitu. Padahal itu kan enggak Iya. cuma nggak apa mungkin coincidence saja ya apa nggak tahu juga itu ini. Sebenarnya Gempa tanggal 5 kemarin itu Pak, pengalaman saya sedikit ini Iya, iya, boleh. di kompleks saya itu semua keluar kompleks semua kecuali saya, keluarga saya. Kenapa? Karena kebetulan suami ada pengalaman di Aceh. Iya, Jadi iya, langsung iya. di BMKG itu jarak dari Sembidik ke sini itu berapa kilo? Dan 5 kilo. Iya. Jadi capeknya nggak terlalu lah, karena itu capeknya 4 kilo gitu. Ya, ya. Jadi dia saya sudah menangis karena Iya. shock ya, Iya. karena saya kelas minggu besar. Disampaikan loh sama saya bahwa nggak sampai ke sini, kalau Iya. sampai ke sini kita terakhir kok airnya. Ya, 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 sudah pelan. Semua orang keluar Pak, jadi saya tidur di situ dan ada satu keluarga yang kami tahan, kami beri Iya. masukan bahwa Iya. nggak sampai ke sini loh, kalau ke sini Iya. itu air terakhir. Iya. Akhirnya kami 2 keluarga di situ bertahan, itu desa kosong Pak. Iya. Dan jujur aja, mas-mas kayak semas kami ini pada keluar bapak untungan besar Pak. Saya nggak tahu apakah mereka berjaga juga atau melakukan tindakan Kriminal. kriminal. Atau juga mereka menjaga Iya. mereka yang juga Oh, Dan itu desa. keluarga situ. Karena di situ ada satu keluarga, orang lama, orang yang membeli desa situ. Iya. Yang mereka itu bukan warga sini. Tapi ada kejadian nggak kayak pencurian atau apa pas gitu Karena atau kita punya senter, kita senter tempat kita nggak tidur. Gitu. oh iya 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 iya. Dan orang itu kalau orang ditanya nyari kawan, bilangnya nyari kawan. Itu mana? kalau di Lombok Utara Iya, masalah kalau di pencurian Tegal pencurian sih banyak pencurian. Nah kalau yang di apa daerah selatan Daerah sini. ada cerita nggak tentang apa waktu pas kejadian itu? iya banyak banget masalah motor hilang 9 proses terjadi termasuk saya korbannya termasuk saya korbannya juga hilang motor di sana satu masih kerja di Lombok Utara Jadi sempat serem Pak. Yang Iya, bawa itu sampai naik itu di pas sama mana. golok Pak. Itu yang mengerikan. Dengan patah kepala saya sendiri mereka. Ya 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 ya. So isu keamanan ya jadi apa? Selain menyelamatkan diri karena takut akan datang, tapi yang kedua sekunder atau resiko yang sekunder itu tentang keamanan siapa yang menjaga gitu ya. Jadi intinya mungkin itu adalah edukasi yang belum ada mungkin ya di masyarakat. Ya. Mungkin berikutnya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan atau pelatihan atau upaya-upaya peningkatan awareness itu selama ini yang sudah dilakukan apa saja itu, baik yang bisa dari Save the Children atau yang dilakukan lembaga lain atau yang dilihat dari pemerintah, itu apa saja untuk apa pelayanan untuk menanggulangi bencana atau antisipasi bencana seperti apa itu?
Ada nggak teman-teman di lapangan? Kalau dulu pas masih ada program SPAB ada terjadinya kan dari sektor children tapi Ya, nggak apa-apa. Itu bisa diceritain nggak apa yang diajarkan, lalu siapa aja yang terlibat? saya kurang begitu tahu, tapi yang sejauh yang saya tahu BPPD juga terlibat, dinas juga terlibat, guru kepala sekolah juga terlibat, sama para medis juga terlibat, PPN juga terlibat. Itu sih, sama ya cara gotong, cara evakuasi sejauh yang saya tahu itu. Sama pernah ada juga kalau nggak salah mendengar sih, lihat ada juga yang diinisiasi oleh pemerintah. Sama TNI sih. Di ujung kita semua itu kita nggak bisa hadir karena nggak mau teman-teman SPAB kan. Nah, sekali kok masalah. Itu sih sejauh yang saya tahu untuk dari inisiasi pemerintah. Simulasi ya bahasanya kalau Simulasi ya. Kalau dari teman-teman lain, kan nggak ada upaya untuk meningkatkan kesadaran mereka atau pelatihan-pelatihan. Simulasi di lingkungan sekolah anak, iya simulasi gitu. Simulasi ya. Bencana. Kalau yang apa dengan relawan-relawan di desa ada nggak ya kegiatan dengan relawan desa? Belum tahu ya. oh, kita pernah, tapi nggak simulasi, hanya peningkatan kapasitas kebencanaan secara umum, kebakaran gas, cara P3K, Ya. itu sih. Sama isu parenting kita tahun kedua itu juga tentang resepsi dan bencana sih untuk orang tua, soal yang mengidentifikasi ancaman kayak gitu. Itu sih, tapi nggak simulasi untuk peningkatan kapasitas. Sebelumnya sudah cukup diskusi tentang apa proses peringatan dininya, mulai dari apa saja ancamannya, siapa apa upaya pemantauan, habis itu penyebaran informasi seperti apa, lalu tindakan atau perilaku yang sudah dilakukan setelah menerima ada yang masuk evakuasi. Nah, untuk dampak bencana sendiri mungkin ada salah satu dampaknya kan terhadap pariwisata kan, Maluku Utara juga daerah pariwisata, daerah selatan juga daerah pariwisata, Rinjani juga daerah pariwisata itu bisa cerita nggak dampak terhadap pariwisatanya seperti apa itu setelah kejadiannya gitu? Sangat besar banget. Oh. Menurut saya sendiri, Ya. dampak dari pariwisata sangat besar banget. Sampai biasanya yang dari luar negeri biasanya selalu berkunjung ke Lombok buat jadi wisata-wisata yang baru di Lombok. Jadi sekarang sampai dampaknya sampai sekarang terasa masih sangat sepi sekali. Sepi sekali pengunjung dari daerah-daerah luar maupun dari luar negeri maupun dalam negeri. Kelihatan sekali sudah berkurang, jauh berkurang. Cuma 1-2. Iya, kalau iya. Saya yang memang sih berkurang. Dilihat dari itu pengalaman, khususnya di daerah Lombok Timur, di Sembalun, itu kan beberapa warga ada yang punya ladang, beberapa warga tidak punya. Yang tidak punya itu mereka dengan cara bekerja sebagai porter. Karena daerah pendakian ditutup, mereka para porter itu tidak punya penghasilan. Jadi benar-benar nggak bisa karena ditutup. Tapi sudah dibuka kembali atau belum ini? Ya udah dibuka udah ya. Pas waktunya pas gempa itu, jadi beberapa periode kan ditutup. Jadi mereka juga nggak punya penghasilan karena mereka juga nggak punya ladang. Lalu apa? Jadi hotel juga banyak. Jadi memberikan karyawan. Pemulangan dirumahkan Itu sementara. Kalau dampaknya sampai sekarang belum pulih kembali. Belum pulih. Porter Rinjani yang kerja di pulau, pada malah ada yang sampai sekarang molonya udah rusak, udah dibagus-bagusin, jadi yang pegawainya itu kerja udah jalan. Termasuk hotel yang biasa itu apa? Bonang Beach. Sampai sekarang ambruk kan, nggak diurus lagi sama yang punya, yang kerja di situ juga udah nggak tahu apa. Yang pulau-pulau pada banyakan balik karena kan di sekitar tempat saya juga banyak yang pergi ke pulau kan kayak ke Tiga Gili itu. Jadi katanya
pasca gempa itu benar-benar satu tamu pun nggak ada yang datang ke Giri itu. Beberapa bulan setelah itu, beberapa bulan pasca gempa itu memang tamunya nggak ada. Pun ketika ada hanya 1, 2 atau 3, tidak sebanyak yang ini. Jadi banyak memang pegawainya yang diberhentikan, yang akhirnya balik lagi ke pulau utama, ke Lombok, dan mereka nggak tahu kerja apa. Itu sih juga yang akhirnya membingungkan. Beberapa warung di sini juga begitu. Saya tanya, kok nggak jualan lagi? Ada alasan juga beberapa. Mereka bilang memang pegawainya kebanyakan orang dari luar Jawa. Jadi mereka dipulangkan oleh keluarganya. Jadi saya bingung untuk mendapatkan apa namanya pegawai lagi. Jadi tutup. Nggak punya pegawai. Cukup berakibat pada ekonominya ya, yang gini-gini. Nah kalau apa kita kaitkan dengan isu anak itu tentang sekolah khususnya itu kan keluarganya kena dampak secara ekonomi kan, pariwisata, income-nya, dan dampak terhadap anak itu teman-teman ngamati terhadap sekolah, terhadap mungkin ada trauma, ada bisa diceritain nggak tentang itu? Sangat sih, pengalaman saya dulu ya. Karena saya sering kali ngantar anak ke sekolah. Pasca gempa itu periode masih sering-sering terjadi, walaupun udah libur beberapa periode kan terus masuk pagi. Namun gempa kan masih ada 1, 2 gitu kan. Kemarin saya langsung izin dari kantor, jemput anak ke sekolah. Itu anak-anak kecil-kecil itu pada berpelukan dengan kawannya dan masih menangis. Dan ada juga yang nggak berpelukan, disuruh saya berpelukan dulu karena saya membuat orang berpelukan sama kawannya. Jadi saya minta untuk berpelukan. Karena kan ibunya nggak sempurna datang kan, waktu datang ke sekolah. Jadi mereka menangis ketakutan. Padahal rumahnya itu juga nggak bisa. Waktu itu bisa sering ya. Skala, 3 skala, tapi mereka udah nangis histeris. Nah kalau gurunya, mengamati gurunya harus juga kan itu Saya kan. mengamati gurunya juga kalang kabut ya, karena mayoritas banyak siswa daripada gurunya. Gurunya juga bingung mengelola anak-anak yang di dalam, yang di luar terabaikan. Karena sudah dirasa sudah aman. Oke, berarti nah upaya-upaya kayak trauma healing atau psychological first aid yang segala macamnya diberikan kepada guru sama ke anak gitu. Ada nggak semacam itu PFA atau PSS gitu? PFA, psikososial support, personal activities itu ada. Tapi kalau misalnya PFA waktu itu belum dilakukan ya. PFA yang betul-betul PFA gitu, itu tidak dilakukan, tapi umumnya rekreasional aja. Ini sih yang berbeda dari psikososial. Terus kalau misalnya ada jawab ke orang tua, hasil CPRA bilang ya kita ini anak paniknya anak dipengaruhi oleh paniknya orang tua, karena orang tua justru yang lebih panik kayak gitu. Dan sumber paniknya informasi gempa ya dari BMKG, informasi gempa dari mana. Jadi kalau pengaruhnya ke anak yaitu karena lebih banyak dari lingkungan ini masuk orang tua. Belum ada ini. Nah mungkin yang terakhir lah isu corona. Nah itu kan sudah dihantam gempa, pariwisatanya segala macamnya. Sekarang kan mulai itu di medsos di semuanya kan itu kesebar itu isu corona. Itu gimana itu antisipasi atau dampaknya atau teman-teman yang amati di sekitarnya seperti apa itu isu corona itu kan juga bisa disebutkan sebagai bencana juga itu. Karena mempengaruhi kehidupan sehari-hari orang lah. Bisa di-sharing lah. Jadi kalau saya melihat corona ya, kalau di Lombok ini sebenarnya potensi bahayanya tinggi ya, karena sebelahan sama Bali, sama pintu masuk. Tapi kok kayak tenang-tenang aja. Ada bahaya, tapi kok kayak kayak gak apa-apa gitu, tapi kita panik, tapi kita gak tahu harus ngapain gitu loh. Gitu, cuma ya cuci tangan macam gitu, tapi kayak apa memang seharusnya kita harus hati ini atau gimana ya? Apalagi pas kemarin baca berita ada 21 yang meninggal, tapi ketahuan corona setelah meninggal. Ya satu orang gitu. Khususnya di Bali. Yang meninggal di Bali orang Inggris. Terus kan jadi
jangan-jangan Kita corona sudah meninggal. Oh, Kita corona sudah meninggal. iya ketahuan corona sih kan apa emang itu sih. Jadi iya. saya nggak tahu kalau orangnya apa khawatir atau jadinya nggak peduli karena katanya juga santai aja gitu. Iya, iya. Tapi kalau saya sebetulnya deg-degan, tapi nggak tahu harus gimana. Ya, ya, boleh ya sharingkan ke teman-teman kayak gimana perasaannya corona gitu. Kalau corona, Betul. jujur berasa panik sih, panik karena tiap hari media sosial muncul corona, semua Iya. buka apapun semuanya corona. Iya. Tapi kalau jujur di masyarakat yang nggak media sosial santai, jadi sebut corona ya corona apa gitu, kayak nggak tahu, nggak jelas. Mereka nggak tahu Nggak artinya tahu, apa. nggak ada apa. Kalau di desa-desa begitu, jadi kalau tetangga saya bilang corona ya paling kita yang sering buka media sosial, beberapa orang yang tahu itu aja yang panik. Tapi kalau masyarakat biasa nggak ada gitu, nggak ada panik-paniknya. Informasi saya masih kurang. Ya, gimana coba kupas ini. Jadi corona ini sebenarnya menurut saya karena ancaman yang tidak disadari, Ya. ya kan? Karena ini menjadi lebih berat lagi karena masyarakat kita tidak paham dan sosialisasi informasi ke masyarakat kita itu agak gini, bahasa kan tinggi dia, orang pakai bahasa tinggi, high levelnya cukup tinggi dan susah dipahami oleh masyarakat kita. Kalimat-kalimatnya sangat tinggi. Droplet, seorang kan Iya kan? droplet. Nah, ini menjadi berat di KLU sebenarnya, karena kan tadi yang sudah katakan, saya itu dekat dengan Bali, tempat wisata. Tapi kalau teman-teman perhatikan, saya kemarin ke KLU itu berbeda dengan hari sebelumnya. Saya jalan dari sini itu sunyi semua. Jadi pusat-pusat bisnis itu menjadi sunyi. Bisnis yang besar itu berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah. Kecuali pasar normal. Pasar yang kita lewati yang dekatnya sebelum di rumah sakit kayak gitu. Anjur. Rumah sakit apa? Itu masih normal. Itu karena mungkin ketidaktahuan pasar. Dan itu jadi bahaya di situ. Di pasar-pasar rakyat. Saya juga sebenarnya di sebelah sini kan ini lagi diskusi hangat tentang corona ini yang sampai di regional terus sampai kita saya ini sampai ke corona gimana caranya sih bilang karena bicara pembicaraan level senior sementara orang di front line ya kita ini sering ketemu masyarakat. Nah ini menjadi satu juga harus terbicara sebentar. Tapi di masyarakat kalau bisnis, katakan bisnis tradisional pasar itu mungkin belum, karena sebenarnya penangkapan yang tidak sampai. Tapi bisnis besar seperti kunjungan wisata, kalau televisi itu sunyi, itu kan cukup memukul perekonomian daerah. Ini yang apa namanya? Kalau menurut saya menjadi masalah. Saya tidak tahu kalau di mana di Gili itu apakah masih banyak pengunjung tidak. Tapi kalau misalnya pengunjung di Gili itu sudah berkurang, maka ekonomi pasti akan menjadi masalah. Daya beli menjadi. Tapi ini corona juga akan berdampak pada budaya. Iya, semua sendi kehidupan akan mempengaruhi. Salaman kita larang. Sementara budaya kita ada budaya salaman, orang cium tangan. Ya kan? Salam saja dilarang, apalagi cium tangan. Kalau benar banyak hal yang akan terpengaruh dengan corona. Cium hidung. Kalau di samping kan kita cium hidung. Cium hidung. Bayangkan Pak, ketemu hidung. Dan tiba-tiba dibatasi ya. Benar kita langsung bilang ya. NTT itu satu daerah yang bagi saya cukup rawan karena dia masuk dari Timor Leste. Orang mudah saja masuk Timor Leste. Tidak perlu dengan kalau kita orang kok tidak perlu visa, nyebrang saja. Nah ini menjadi ancaman-ancaman besar. Kalau kita ini kan di KLU itu kan tamunya dari Bali pakai speedboat jet foil itu kan. Boleh ini datang atau bukan orang domestik juga datang. Tapi karyawan begini orang kaya itu. Jadi terpulang. Iya kan? Di saat dia sudah berinteraksi dengan dunia luar, terus di situ sekarang kurang. Handphone corona. Kurang itu segini corona kan. Mau tidak mau perusahaan akan mengurangi karyawannya. Karyawan ini pulang tidak lama. Balik kayak itu. Apakah dia lobok pulang? Di situ potensinya. Misalnya kalau yang kayak Pak ya, ada beberapa bekas
beneficiary sengaja. Ya. Dia sekarang kerja di ada hotel, hotel. dibayar. Sampai hari ini masih aktif terima tamu gue Ya. dan jumlahnya cukup banyak. Ya. Terus kemarin juga kita pulang dari Bayan, masih banyak gue naik motor konvoy. Konvoy. Ya ada konvoy kayak Ya, sini. 5 orang lah. Konvoy tinggi juga. Jadi kayak itu juga kan ancaman seperti apalagi sampai ke daerah ke Bayan Pak. Pedalaman. Pengaruh itu kan. Cuman teman-teman harus juga menyadari bahwa tidak bisa melihat bule sebagai bahwa mereka akan minta tidak bisa. Ya kan, karena kalau menurut saya justru mereka lebih paham cara mengantisipasinya karena pengetahuan lebih. Yang repotnya adalah kita ini masyarakat lokal yang tidak paham. Kita pikir cuma batu-batu beli mixtapi, beli rokok, beli stop all di warung itu. Padahal bukan itu sakitnya. Ini yang sebenarnya ancaman yang repot itu adalah ancaman yang tersembunyi. Dia ada tersembunyi. Karena tersembunyi tersembunyi ini karena sosialisasinya itu loh Pak. Di sosialisasi sudah santai, nanti juga mati sendiri virusnya. Kayaknya itu Pak yang bikin tersembunyi. Ini kan kita nggak paham Pak. Yang lalu di BN di BPP di provinsi kan ada sosialisasi corona salah satunya. Selain ada kegiatan saya itu. Jadi juga disosialisasikan corona. Saya juga sampaikan bahwa sebagai ini mulai disampaikan juga ke masyarakat. Dinas kesehatan kan punya jaringan sampai di posyandu. Maka jaringannya itu kuat. Ya, dan mereka jaringan sampai posyandu. Sampai ada kandungannya. Harusnya itu mulai disampaikan ke posyandu. Nah, saya nggak tahu apakah itu sampai atau tidak. Tapi kata orang dinas kesehatan bahwa mereka sampai ke sana. Tapi kalau sampai harusnya masyarakat kita sadar gitu. Tapi kan orang di kosan nggak ada pakai masker. Contoh kecil loh. Nah ini menjadi bahaya. Dan itu menjadi ancaman bagi kita. Kita tak ada parenting session, ketemu banyak orang. Kita ada training guru, ketemu banyak orang. Iya kan? Kurangnya aktivitas sekarang. Iya kan? Nah pada akhirnya. Ya kita berpikir ini kan semuanya Pada akhirnya Kalau gitu ya. kalau melihat kita bekerja di kantor. Cuti tapi dibayarkan. kalau melihat ancaman organisasi akan seperti itu, kita akan close. Ya kan? Dan ini saya juga feeling saya, mungkin saya salah, tapi feeling saya Donald Trump akan menerima kenyataan bahwa kita tidak bisa berinteraksi di masyarakat. Mereka juga akan, donor juga akan kena corona juga. Karena sudah banyak yang tutup. Terakhir saya dapat dari grup ini di sini, WFI Jakarta tutup, sudah mulai lockdown. Lockdown itu masa kerja dari rumah. WFI Jakarta. Nah ini yang saya mau UNICEF juga. Dan kalau saya dapat dari konsultan UNICEF juga mereka bilang sudah mulai dari rumah. Jadi kemarin Anakku juga coba. kapan kita sudah? Jadi kita kan hanya ini ya. Ya tapi Kalau dia kemarin rasa jam 2 masalah nanti yang kawan kita ini di jam nanti. Tapi ini serius. Ini konsen pas kemarin rapat mau itu kan kita panik sebetulnya. Di jangan-jangan rumah corona nanti pulang dari Depok. Dari ciri-cirinya kan Pak, yang flu gitu aja kan. Kita kan nggak tahu flu-nya ini kan adenovirus flu biasa. Kemarin contoh anak saya dijemput dengan antar jemputnya, maafkan saya terlambat. Oh kenapa Pak terlambat? Jadi banyak kasih apa? Saya sedang flu kok nggak tahu ini tiba-tiba asgas terus cepet kan gitu. OMG anak saya digonceng itu nanti itu jangan kena kita kena siapa? ini waktu corona sosialnya tidak sampai. Dia harus terima Omega masuk OMG. Masa yang OMG seperti Satu, yang itu adalah pasar tradisional. Pasar tradisional ya. Ada pasar tradisional, mereka Ini juga corona, Pak. apa namanya tuh rempah-rempah tuh. Oh iya apa jamu-jamu. Jamu-jamu itu langsung naik drastis 100% Harganya. Dari satu tempat saja, saya kan begitu dari segi toko HPOB sama. Ada tiga tempat saya datangin itu memang mereka bilang langka dan artinya kalau mau harganya naik. jadi mempengaruhi kehidupan ekonomi dari sisi budaya berpengaruh.
dan pada akhirnya orang menjadi tidak produktif di rumah. Iya. Nah, ini yang kita pikirkan gimana caranya supaya orang tetap produktif walaupun tidak bekerja gitu di lapangan kerja. Peringatan dini sama deteksi dini, kalau misalkan deteksi dini. Kita korban ini di mana caranya? Kita mau respon apa gitu kan? Kita mau jelas kita lakukan apa? Tahapannya jelas Pak. Stepnya apa gitu? Kita harus asesmen, distribusi, jelas Pak. Ini apa mau distribusi? Apa mau diasesmen? Ini Pak. Itu Pak, pengadaan apa termometer tembak gitu. Setiap orang mau ditembak kepalanya. Tes dulu sebelum Referensi yang dia dalam menggunakan itu, jadi setiap penumpangnya ditembak dulu berapa situasinya, baru dia boleh naik. Itu harus ada di sebelum masuk aula itu medanya Beda-beda. yang kita misalkan pengadaan pajak. Ya, Pak, masa yang diatur cuma apa untuk berat badan aja? Sekarang suhu tubuh kan di Jakarta suhu tubuh diperiksa sekarang. Oh, suhu tubuh. Iya. Tapi itu juga setelah ketahuan ada masuk dua, sebelumnya kan kanan kiri kita ini Sekarang enggak. Masuk tes suhu tubuh di beberapa kantor suhu tubuh. Ini apa kemarin di Bupati itu. Iya. Tes suhu tubuh kalau masih 37,5 istirahat 15 menit. Tes lagi, kalau tetap tidak berubah langsung dirujuk ke klinik. Nah, saya tidak butuh jujur aja. 37,5. 37,6. Kalau panas maksudnya. Suhu tubuh kita tidak berubah. Kalau tesnya lagi atau disebut ketek mungkin gimana saja. Sini sekarang Pak. Itu maksudnya ini semakin mengerikan. Langkah-langkah antisipasi. Jadi sebenarnya ancaman kematian itu mau mati sebenarnya dengan corona. 80%. Walaupun sebenarnya kan masih 80% masih hidup kan. Tapi juga setelah hidup pun kita susah bekerja. Mau makan apa, mau khusus, mau di pasaran jalan-jalan, pasar semua tutup selesai urusan. Tapi sisi baiknya juga karena pada nggak tahu, tapi pasar tradisional jadi masih buka, apa masih buka, pecel lele masih buka. Nah, positifnya sih itu, tapi negatifnya kita nggak tahu nih siapa yang bawa virusnya. Tapi yang malah ini kan teman saya di rumah, yang para pastor itu kan. Sekarang kan mereka tidak keluar. Mau pergi pelayanan tidak ditutup, Lockdown. Lockdown. tidak boleh pelayanan. Pelayanan. Pusing. Mereka, jadi mereka itu hanya boleh keluar kalau ada letter urgen di apalah, pokoknya ada surat yang urgen sekali. Nah, pegang surat itu keluar dan diberikan oleh pemerintah apa. Tapi kalau tidak ada, di jalan sepi. Pelayanan tidak ada. Tidak ada. Mereka tidak sekolah, Itali. tidak kuliah dan tutup semua. Arab saya tutup Pak, umroh tidak ada. Sudah mulai masuk lagi. Boleh deh. Sudah buka kan? Sudah cuma berapa hari doang gitu, kayaknya untuk mendesinfek satu Ka'bah. Nah, apa itu? Tutup. Tutup Pak. Betapa pengamuknya masyarakat dunia tidak bertutup. Dunia Sepi. Memang ini ada beberapa sendiri Pak. Jadi masa depan kita ya, masa depan corona. Itu dia. Maka itu kalau kita Jatuh mati. kalau kerja orang, maka itu sebentar saya kita harus diskusikan apa yang harus dilakukan di kantor kita. Dan saya harus ambil titiknya untuk Jakarta. Maksudnya supaya Jakarta memang diskusi panjang nih. Tapi kan cuma sampai katakan di sini apa gitu. Ya. Oke, mungkin dari saya sudah cukup membahas mulai dari peringatan dini ancamannya dari segi kebencanaan. Habis itu kita melihat proses peringatan dininya. Lalu kita membahas juga tentang dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari kan. Urgensi peringatan dini kan karena ada dampak yang nyata, maka kita harus coba mengurangi resiko yang ada. Dan kita juga penelitian ini pengen juga up to date dengan isu yang ada di masyarakat. Karena bencana alam itu bukan hanya bencana alam aja, tapi ada bencana sosial dan bencana non alam, dan virus atau kan termasuk bagian dari suatu bencana, karena itu mempengaruhi kehidupan sehari-hari, punya dampak ekonomi, bisa dampak sampai ke nyawa juga. Terima kasih teman-teman sudah sharing pengalamannya segala macamnya. Ya, gimana teman-teman? Iya, itu tadi kan sudah selesai. Saya mau menambahkan tapi agak sedikit melenceng tidak apa-apa. Boleh, nggak apa-apa. Ini di Lombok Timur khususnya. Tradisi mereka istilahnya, kebiasaan mereka yang kurang baik. Ya. Siapa? Itu sangat
perlu dicarikan solusi Ya. akan buang sampah. Oh ya. Karena tidak ada tempat pembuangan sampah, jadi mereka lempar-lempar ke sungai. Jadi amat disayangkan mata melihat ini tidak indah, tidak elok ya. Ya. Melarang pun nggak bisa, mereka juga bingung. Kalau pun dilarang, solusinya dong gitu. Ya benar. Jadi apabila hujan, itu sampah itu luar biasa menumpuk di suatu tempat gitu, bahkan tempat bawah air hujan yang jalannya kemudian tadi. Ya. Dan di sungai pun luar biasa karena mereka buang sampah di sungai. Saya sempat mikir bagaimana solusinya ini ya gitu. Kalau apabila dibiarkan tidak salah, apabila disampaikan juga mereka minta solusi. Gitu. Ya. So, untuk masalah sampah juga menjadi isu karena sampah juga menyebabkan banjir, menyebabkan penyakit, health issue. Lalu juga ada upaya untuk menghilangkan sampahnya pakai membakar. Lalu di beberapa contoh setelah dibakar terjadi kebakaran hutan atau apa karena dibiarin aja ternyata menyebar. Apalagi masuk ke musim kering itu. Ada promosi besar-besaran pemerintah NTB tentang sampah plastik. Tapi itu saya nggak tahu. Mungkin bisa digali juga dengan kalau habis kita tambahin tentang waste management aja ya. So upaya untuk recycling plastik ternyata itu menguntungkan para yang besar, perusahaan-perusahaan besar yang recycling itu diuntungkan karena memaksa semua orang ngumpulin botol segala macamnya lalu didaur ulang itu. So yang lebih banyak diuntungkan yang pengusaha-pengusaha daur ulang plastik itu yang diuntungkan. Nah yang itu program untuk bisa ada bank sampah, program bank sampah, bank apa itu digalakkan. Tapi belum ada waste management yang khusus selain habis di-collect, ditimbun itu paling cuma seperti itu aja. Dan kapasitas untuk mengkolek dan timbun itu masih jauh perbandingan armadanya, SDM-nya untuk itu. Dan itu hampir bukan hanya di Lombok Timur, tapi juga daerah pariwisata seperti di Mandalika itu juga punya masalah sampah. Hampir di semua titik itu juga. Di seluruh Indonesia kita tidak bagus pengenalan sampah. Kayaknya lebih khususnya untuk NTB pengelolaannya itu masih di bawah kapasitas untuk bisa tempat buang airnya seperti di mana, lalu perilaku budaya masyarakatnya itu kalau dipasang jangan tempel di sini, jangan buang sampah di sini. Itu ada itu orang itu tetap buang di sampah di sini. Karena larangan saja tanpa solusi, Pak. Iya. Kayak ada satu solusi tapi cukup ekstrim itu di situ tuh tempat buang sampah itu dikasih batu nisan lalu takut ke situ. Iya, didoain semoga cepat mati itu yang terjadi. Oh di sini Ada itu batu nisan langsung. Cabutlah aja yang buang sampah itu. Tapi batu nisan juga. Oh bukan. kalau di Ternate tidak berlaku Pak. Banyak banget. Batu nisan nggak berlaku. Kalau orang pergi buat maksiat di kuburan Pak. Mau maksiat emang di kuburan. So terima kasih masukannya, dan itu juga jadi isu tersendiri tentang penanggulangan bencana, pengelolaan risiko, tentang waste management juga karena hampir rata-rata orang itu membahas tentang sampah. Dan mungkin itu dari saya. Ada lagi nggak pertanyaan yang mau diajukan? So, jangan hanya aku yang bertanya, tapi teman-teman bisa bertanya balik ke aku, mau tentang bencana, mau tentang penelitian atau pengalaman sebelumnya atau tentang beasiswa, apa saja pun siap sharing. Siapa mau sekolah lagi? Nah itu boleh. Coba gimana caranya? Saya mau bertanya. Iya boleh bertanya. Tentang beasiswa. Ya. Saya harus merencanakan sekolah anak saya, bukan saya Pak. Kira Ya. saya, Pak. Saya sudah cukup tua, sudah. Saya Ya. Udah boleh. Cukup. S1-nya di mana? S1-nya? Saya di kampung Pak. Oh iya. Aduh, itu tidak di Indonesia. Ya, boleh. Silakan. Gimana bisa mengakses informasi beasiswa untuk S1 ke S2? Kalau aku kan dari LPDP. Ya. Soal LPDP persyaratannya yang penting lulus S1 dulu. Itu yang wajib lah. Tapi biasanya itu IPK itu nggak jadi ukuran. Biasanya yang jadi ukuran itu kalau teman-teman di sini itu harus bisa membuktikan pengabdian untuk Indonesia. Kalau teman-teman sudah jelas kan, sudah untuk perlindungan anak, sudah penanggulangan bencana, lalu harus mencoba membungkus esainya. Kenapa saya berhak untuk beasiswa? Itu alasan pertama. Apa bukti pengabdian di Indonesia untuk masyarakat Indonesia? Itu aja yang pertama. Harus secara kristal. Kalau aku kan 12 tahun dari korban gempa, salah satu korban gempa. Ya itu makanya saya boleh. Tapi
LPDP yang LPDP. So kalian tuh LPDP, ya. bikin satu halaman harus membuktikan pengabdian untuk Indonesia. Kalau teman-teman nilainya cukup bagus atau apa namanya beneficiary count-nya bagus, sebutkan ya saya sudah membantu 12.000 orang. Benar-benar saya Saya pernah membagi sekian ribu buku. So share linknya Pak. Share linknya. Oh, bisa. Sudah membangunkan sebuah kecil-kecil. Nah, Saya mendampingi tidak tua. saya mendampingi kalau soal intinya itu kalau aku kan karena sering traveling, ya mungkin paham teman-teman kan sering traveling juga sudah di poin bilang aja bahwa saya sudah membina masyarakat di 12 provinsi, sekian kabupaten, sekian ribu itu kayak gitu itu chance-nya lebih besar karena saingannya teman-teman itu saingan fresh graduate. Rata-rata mereka itu nggak punya ide apa, nggak punya pengalaman tapi pinter-pinter, selalu pinter bahasa Inggris, pinter IPK tapi nggak punya pengalaman. Nah kita jadi penenangnya di situ, so harus punya framing yang bagus, pengabdian kita seperti apa, itu yang pertama yang harus ada Pak. So mulai sekarang suruh anaknya jadi relawan, suruh apa bantu di masyarakat, suruh cari pengalaman gitu. Yang kuncinya di situ. Yang kunci kedua harus punya clear kalau balik mau ngapain. Kita nggak bisa aku mau balik jadi dosen, aduh itu apa rata-rata kalau orang ambil S2, S3, kalau saya mau balik jadi dosen, nah itu enggak langsung out. ya bukan langsung out sih, tapi Saya out kan. Mungkin bukan dari nominasi, mungkin dia sudah langsung turun. Langsung gitu. turun. atau saya mau kerja di apa perusahaan yang gajinya besar, atau itu sudah enggak. Tapi pengalaman Anda habis itu beasiswa ini akan mendapatkan skill dan pengetahuan yang baru, tapi habis itu mau diapain skill dan pengalaman Anda itu harus punya itu. Kalau aku fokus bikin masyarakat Indonesia tangguh, habis itu Indonesia sebagai lebih aktif untuk wilayah Asia Pasifik untuk penanggulangan bencana. So bagaimana kita bikin jaringan di Asia Pasifik kan? Jaringan Save the Children cukup bagus juga gitu, ada regional office, ada international office. Maka kalau aku habis S3 ini aku balik, ya aku untuk Indonesia wajib, tapi juga Indonesia harus lebih bermain aktif di tingkat dunia atau tingkat regional. So alasan-alasan kayak gitu bahwa saya balik bukan hanya balik ke Save the Children lalu menerima gaji atau apa, tapi kita harus punya vision, harus punya visionnya apa gitu. Dan visionnya ya jangan hanya aku balik jabatan yang bagus, gajinya juga Saya jadi senior manager. Langsung keren. Nah itu, lulus S1 dulu, bikin buktikan bahwa kalian sudah mengabdi untuk Indonesia dan punya planning ke depan. Biasa itu yang kuncinya itu planning ke depan. So mau balik mau ngapain itu harus clear. Dan itu yang menjadi semangat teman-teman ngejar beasiswanya. Habis itu bahasa Inggris lah terus diperbaiki. Teman-teman itu kadang-kadang takut di bahasa Inggrisnya, tapi rata-rata itu kalau kita mau fokus memperbaiki bahasa Inggrisnya, yang penting fokus di tesnya aja. Apalagi kalau cuma mau S2 itu fokus di tes TOEFL atau tes IELTS itu aja. Minta Pak Harun kalau bisa teman-teman di khususkan. Ya itu bahasa Inggris penting. Kalau teman-teman bisa latih bersama atau garap soal bersama atau ikut ujian, kan ada waktu di Aceh itu kan kita ikut dapat sertifikat online yang penting ada diskusi bahasa Inggris, ada pilihan ganda, itu digarap bersama biar saling belajar kayak pilihan ganda jawaban segala macamnya, seperti safety and security, personal training kan semua orang wajib itu kan. Nah itu kan jawaban-jawaban TOEFL kayak gitu semua. Kalau kita melakukan satu hari berbahasa Inggris dari apa? Saya juga pernah begitu dulu di kantor hari Kamis, ya. Kami semua ke lapangan. Jadi kita hanya serang-serang. Nah, Bagus tuh Pak. So kita hari Kamis semua ke lapangan.
masuk ke surat Rabu dan Jumat gitu. Oke. Nah itu so bahasa Inggris dan apa yang penting ya itu sudah ada contoh-contoh dari Pak Harun, ada bikin 1 hari pakai bahasa Saya Inggris. trauma lagi. Karena 1 hari saya tidak punya teman. Tapi yang penting ada inisiatifnya kalau Iya Pak, kita butuh ada yang mengoreksi gitu loh. Kita butuh ada yang mengoreksi dari Iya. kita bukan bahasa kita kan. Dari depan. Salah-salah. Ini kan hari Selasa. Mau ada kegiatan. Jadi awalnya kan karena Selasa itu hari Inggris Day. Betul. Kita awalnya mulai Inggris semua kan. Tapi mulai panas masa sih mulai Indonesia. Kenapa Indonesia yuk? Makin panas nanti kita lupa. Kita dari Indonesia. nah itu so bahasa Inggris harus diperbaiki. Lalu keadaan khusus atau nilai tambahnya teman-teman dari wilayah timur Indonesia itu advantage kalian framing kalian bahwa saya orang daerah timur Eastern Indonesia itu jadi priority. Nah waktu aku daftar beasiswa aku berada di Sumba. Nah semua alat aku pakai Sumba kan 9 bulan kan El Nino Sumba gitu. Nah, habis itu kan sainganku ya orang-orang Eastern langsung walaupun IPK ku jelek banget, tapi pengalamannya ada, pengabdiannya jelas, lalu lokasiku di Sumba, ya lumayan langsung rankingnya jadi naik. Kalau yang diutamain orang-orang itu, lalu ya bisa pakai isu gender bahwa saya perempuan fokus di bencana, korban, tinggal di wilayah timur, punya vision yang jelas, pengen gini. Kapasitas tuh sekarang saya butuh masuk jurusan ini, balik pasti untuk negeri lah, itu langsung centang gitu. So kalau mungkin sebagai orang tua atau sebagai yang masih muda-muda pengen S2 atau S3, yaitu ke arahnya tuh pengalaman, habis itu bahasa Inggris, dan berikutnya mainkan peran bahwa mungkin dari Sulawesi ini butuh dikembangkan, atau dari NTT atau dari NTB, itu cukup kuat. Saya kira ini bagus. Teman-teman masih muda itu. Iya. Sekolah. Jadi saya masih muda Pak. Iya. Maksudnya dibanding saya. Ini kan saya ingin jadi perempuan. Terus saya kalau misalnya elok bisa jadi konflik secara aja. Iya, saya sudah lebih bisa saya Pak ya. jangan juga ya. Ininya. Ya bisa. Saya tunggu benar serius Pak. Ya, sudah tulis nomor teleponnya, siap. Akhirnya Jadi beli. nanti kalau teman-teman bisa misalnya karena sekolah itu kan enak. Jadi juga seperti aja kan ada ditanya-tanya kapan balik. Balik dong. Maksudnya menjadi perebutan, padahal sebenarnya setelah Adit ke sekolah itu sudah milik banyak orang, bukan lagi miliknya saya kecil dan gitu. Maksudnya banyak organisasi atau banyak. Tapi organisasi kita tetap balik dong, tetap bilang itu lain kita Nah, memikirkan ini menjadi aset kita yang kita kalau pakai. ini masuk ke sektor zaman kita bisa lebih ini. Humanitarian kita menjadi lebih kuat lagi. Sekarang sudah ada lagi resource yang Bisa lebih kuat, malah kuat lagi. Jadi orang melihat kita karena sumber daya kita. Tapi LPDP itu terkenal susah maksudnya. Dari administrasi aja udah terkenal berat. Kalau LPDP ya. Aku sih karena waktu itu kan aku S1 kan, S1. Kalau waktu S1 aku sudah kayak 2 tahun terakhir aku fokusnya di dimana aku punya 2 pengalaman. So aku pengennya waktu itu lulus S1 aku sudah punya 2 tahun pengalaman kerja. Rata-rata kan beasiswa butuh pengalaman kerja dulu. Makanya aku pengen lulus S1 2 tahun pengalaman kerja. Dan itu sudah persiapin ikut TOEFL, tes TOEFL-nya yang itu cukup mahal juga sih kalau mau ujian TOEFL. Makanya kalau bisa bener-bener serius Saya mau ujian. tes tapi udah tahu makanannya jelek nih gak usah tes. Ya kalau udah tahu jelek sebaiknya jangan tes. Tapi kalau bisa, kalau niat beneran harus di drill. Jangan belajar grammarnya, tapi belajar ABC-nya gitu kan. Oh gitu ya? Iya. Kita matematika belajar. kalau dia soal ini kan, Soal perjanjian soal pilihan ganda. Nah itu yang pertama. Nah mungkin aku masuk ke tips untuk TOEFL sama IELTS. So pertama itu ngedrill soal. So semua yang salah
cari yang benar itu triknya. Aku beli kayak 5 buku TOEFL. So aku mempelajari sekitar 15 modul soal gitu. Kita pelajari satu persatu, hampir sehari bisa 8 jam cuma menggarap soal selama sebulan gitu. Nah itu yang pertama, garap soal. Yang kedua untuk listening itu harus didengar itu satu persatu. Ya karena ada juga kan Listening. So listening itu harus sering didengarkan karena pertanyaannya itu pasti sama gitu. Pertanyaan itu nggak akan berubah dari dosennya minta apa, dari resepsionis gimana. Hari apa jadinya. Nah kayak gitu, rata-rata gitu. So kalau kita dengar kayak 1 bulan dengerin rekaman terus itu sudah ketahuan jawabannya yang akan ditanyain apa. So kita nggak langsung pikir, oh apa itu? Aduh gila, aduh. Kadang-kadang sekali kita blank itu berikut pertanyaan-pertanyaan berikutnya blank semua gitu kan. Tapi kalau itu terbiasa listening gitu. Kalau writing, trik yang aku writing kan di buku TOEFL yang ujian itu ada jawaban writingnya, ada jawaban paling bagus, jawaban so-so, jawaban jelek. Nah yang aku lakukan, aku ketik ulang semua jawaban yang paling bagus. Nah rata-rata itu bisa ratusan artikel yang kita klik ulang kan. Kalau orang kan cuma baca, bandingin itu kan, aku tak ketikin ulang semua jawaban yang paling bagus. Dan lama-lama kalimat pembuka, kalimat transisi, kalimat ending itu aja. Yang beda kontennya. Nah itu kalau kita 100 kali cuma menjebak jawaban yang paling bagus, jari-jari kita itu akan mengikuti polanya. Dan itu lumayan aku dapat dari 30 itu dapat 29 gara-gara cuma ngontek. Saking seringnya tahu yang diharapkan dari jawaban yang benar seperti apa, itu langsung tinggi gitu. Dan untuk speaking, kalau untuk speaking triknya di jawabannya kan sudah ada skrip jawaban yang benar seperti apa. Itu di depan HP atau di depan handicap kayak gini, itu kita latihan ngebacain skrip yang benar. Itu aja rekamnya ada ratusan video yang aku cuma membacakan skrip ya, mengulang-ulang gitu dari situ. So itu bisa mendapatkan nilai IELTS atau TOEFL yang cukup tinggi karena kita fokus ya benar aja, atau fokus pada kalau kira-kira fokus yang di salah mana kita cari yang benar. Tapi rata-rata kita bisa ngakalinnya di writing, di listening, sama speaking. Itu template aja itu diulang selama sebulan itu aja. Dan aku nggak ikut kursus. So ya untuk aku ya harus. Masa itu kursus diajar grammar dulu. Dari SMP kita masuk sudah grammar kan ada present tense, past present tense aja cuma ngerti itu. Pokoknya nggak bisa grammar. Ya itu sih. Ya, ada yang lain yang mau bertanya? Bebas itu biar jangan hanya satu aja. Saya jadi agak menyesal. Kenapa? Karena kalau di KLU itu kan LPDP-nya difasilitasi. Ya. Jadi dari kita daftar, terus Ya. tes tuvelnya dibiayai pemerintah. Ya. Jadi waktu itu saya pernah ikut LPDP waktu masih fresh graduate. Saya ikut tes TOEFL sampai keluar nilai tes TOEFL karena waktu itu saya berhayalnya di dalam negeri dulu, masih jadi hasilnya juga masih bisa mencukupi untuk daftar. Tapi waktu itu saya keterima Save the Children dan saya abaikan LPDP saya, jadi saya enggak menyesal, tapi saya coba lagi dengan tips-tips ini mungkin bisa jadi Iya, langsung aja pakai loading. Soalnya nilai jual cicin menjadi lebih mahal. Itu. Karena pengalaman ini sudah 5 tahun. kalau engkau masuk dengan fresh graduate, selesai S2 engkau mau jadi apa? ya benar, nggak tahu ngapain. Nganggur kan? Betul. Ya kan mau tes PNS, CSI-nya banyak. So tahun pertama aku masuk Save the Children itu tahun pertama aku juga terima beasiswa. So aku proses daftar cari kerja, keterima di Save the Children, itu proses daftar beasiswa juga berjalan dua-duanya. Kan ngurus beasiswa kan aman. Enaknya di KLU gitu, difasilitasi tes TOEFL gratis, itu Iya. iya. Saya nanti saya ikut lagi tahun depan. Tinggal pindah. Tahun depan. Iya, dia nggak seperti cara kita. Iya. Makanya ini harusnya engkau luar negeri. Iya. Masa kan sudah ada pengalaman
penyintas, terus respon, Iya. sudah banyak beneficiaries yang engkau Bantu. bantu, Iya. kemudian apalagi engkau perempuan, isu gender coba diangkat, iya kan? Atau nggak usah yang LPDB pun yang ya kalau mau ke Australia kayak Australian Awards itu juga banyak yang untuk wilayah NTB itu cukup banyak gitu kan. Nggak perlu hanya di satu sumber Sekarang yang kan lagi gratis, Iya. lagi mencari warga habis. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi waktu kalau LPDP kan kalau Australian Awards biasanya dia ada fokus-fokus studi yang tertentu yang diutamakan kan ya. Iya. Umumnya biasanya kelautan, Iya. dan hal gitu. Kalau LPDP dia gitu atau kita bebas pilih? Bebas pilih. Kalau ada prioritasnya apa? Tapi sih aku bebas pilih. Waktu itu Bang Haji pilihnya yang non prioritas. Ya, sesuatu yang prioritas kan IT atau apa yang inovasi segala macamnya kan latar belakangnya hukum, tapi akhirnya umum aja. Yang penting evidence-nya apa atau urgensi kita butuh pendidikan ini apa gitu. Iya. Bukan berarti yang nggak ada kalau misalnya kita mengambil studi yang non prioritas bukan berarti pasti langsung ditolak, enggak ya? Masih ada mungkin ya. Ya masih mungkin. Bahkan di luar kalau zamanku bahkan di luar list pun masih bisa kampusnya masih bisa dibiayain. Aku sudah di luar list dan isu bencana mungkin belum begitu banyak walaupun sudah ada berapa yang terima beasiswa kena isu bencana itu sudah. Oh ini kampus ini di luar list. Tapi sudah ada 2 orang, satu dari Save the Children, satu dari WFP World Food Program. Save the Children lebih dengan BNPB, BNPD. Kalau World Food Program lebih dengan Kemensos. Jaringan dengan makanya penting sekali berhubungan dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat. Itu jadi backing up. Kadang-kadang mereka butuh rekomendasi dari pemerintah. Apalagi kalau KL kan juga minta ke dinas pendidikannya atau apanya kan. Oh, Option nanti ada option. Minta tolong dan rekomendasi. Kita langsung kita minta. Ada advokasi. Oh iya, biar kita minta. Kamu harus ada minta. Ada pertanyaan lagi nih sebelum kita sebelum aku serahkan kembali ke Pak Harun. Ya. Terima kasih Bang Haji untuk waktu diskusinya, tapi mudah-mudahan juga hari ini bisa bermanfaat untuk Bang Haji. Kita doakan supaya sekolahnya bisa cepat selesai. Saya setelah itu kembali bantu kami di sini. Ya, mungkin paling Ya, tidak. selesai daripada dia kan bisa lebih banyak kita ngobrol. Ya. Kalau bisa kita dapatkan juga hasil tulisannya atau buletin yang ditulis, itu juga hal yang bagus untuk tambahan tambahan bacaan lah. Tapi kalau nanti juga mau ditanyakan, saya kira bisa secara diskusi langsung santai dan situasi santai ngobrol-ngobrol bisa saya kira. Ya, thank you Bang Haji untuk diskusinya. Apakah ada sesi after break? Sudah ini aja. Oh, tidak ada. Ya, sudah cukup. Terima kasih ya, sholat Jumat. Ya. Atau sholat Jumat, terima kasih. Iya, cuma dulu. Dan kita diskusikan corona.